Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Wibowo, nomor induk mahasiswa 230102000029 dari kelas PAI 2A, Matkul Bahasa Indonesia, dosen pembimbing Bapak Marwanto MPD. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah dipakai pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam atau bisa dikatakan mudah diterima oleh penduduk sekitar. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti Kerajaan Samudra Pasai di Palembang, prasasti di Kedukan Bukit Barangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Barangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Barangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karangbirahi Barangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pengakuan secara yuridis. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai macam bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia atau Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Ikrar Sumpah Pemuda. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia atau Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah 1. Tanah Indonesia, 2. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Faktor pendorong bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1.
Bahasa Melayu adalah lingua franca atau bahasa pergaulan di Indonesia. 2. Bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar maupun halusnya. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang keempat adalah bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Ingat pesan dari Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu wafiq illa atwamit thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.